terdakwa Kuat Ma'ruf disebut tidak mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyebut belum ada pembuktian bahwa kliennya memiliki niat untuk membunuh Brigadir J. Pernyataan tersebut menanggapi keterangan ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UI Muhammad Arif Setiawan. Arif menyebut tidak semua yang ada di TKP ikut serta dalam pembunuhan, namun niat masing-masing harus dibuktikan dengan bukti otentik. Irwan mengatakan kliennya tak bisa dijerat pidana. Pasalnya hal itu adalah kaitannya dengan kesepakatan atau tujuan yang sama dari para pelaku. Irwan menyebutkan apabila benar pembunuhan berencana, pelaku sejak awal harus mengetahui tujuan akhir dari perencanaan. Hal itu yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dari para terdakwa tidak saling mengetahui akan adanya kejadian penembakan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Irwan mengatakan ahli pidana menjelaskan harus ada kesepahaman dan maksud niat di antara para pelaku yang menginginkan kematian seseorang. Oleh karenanya Kuat Ma'ruf yang tak punya tujuan tersebut disebut Irwan tak bisa dijerat hukum. Sebelumnya Muhammad Arif Setiawan menjelaskan seorang terdakwa ada di tempat kejadian perkara atau TKP tetap harus dibuktikan ada atau tidaknya meeting of mind. Meeting of minds merupakan kesepahaman antara kedua pihak memiliki kehendak sama untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ahli hukum Muhammad Arif mengatakan tidak semua orang di lokasi pembunuhan Brigadir J bisa dikategorikan turut serta melakukan pembunuhan, sebab kategori tersebut baru bisa diterapkan jika ada meeting of mind-nya. Namun apabila tidak ada kesepahaman yang sama, maka orang tersebut tidak turut serta. Muhammad Arif membeberkan cara pembuktian meeting of minds atau kesepahaman delik yang kerap terjadi pada para pelaku tindak pidana. Kepada jaksa, Arif menjelaskan apabila salah satu meeting of minds bisa dilihat dari sisi luar perbuatan orang yang terlibat dalam tindak pidana. Tak hanya itu, sikap batin dari seseorang yang terlibat dalam tindak pidana juga bisa menjadi pembuktian ada atau tidaknya meeting of minds antar pelaku. Jika bentuk perbuatannya adalah hal yang disengaja, maka ada hubungannya antara sikap batin dan perbuatan. Sikap batin dengan perbuatan dari masing-masing pelaku juga menuju pada hal yang sama, yakni terwujudnya delik atau motif. Sabar, Pak. Gimana Bang tadi setelah mendengarkan ahli menyebutkan apabila tidak ada top of mind, maksud kami tidak ada meeting of mind? Ya, kalau tidak ada meeting of mind itu sudah ditegaskan oleh ahli tadi bahwa tidak bisa dijerat pidana karena kaitannya dengan adanya kesepakatan atau maksud yang sama dari para pelaku. Jadi pelaku itu sejak awal harus tahu perannya dan tujuannya apa. Nah, tujuan akhirnya inilah apakah mereka menghendaki seseorang tersebut meninggal. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh JPU ya, Jaksa Penuntut Umum. Nah, dalam proses yang terjadi persidangan dan fakta-fakta yang ada kan tidak terlihat bahwa adanya meeting of mind di antara para terdakwa ini. Di antara mereka sendiri tidak saling tahu menahu apa akan ada kejadian seperti apa di Duren 3 itu ya, kaitannya dengan pokok perkara. Nah, itu tadi yang kita mau tegasin bahwa Kuat Ma'ruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3 karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai 3. Nah, olehnya itu tadi ahli sudah menegaskan bahwa harus ada permufakatan, harus ada kesepahaman dan maksud dan niat di antara para pelaku yang menginginkan kematian seseorang kaitannya dengan pembunuhan. Pasal 338 itu ya. Dan dihubungkan dengan 340 kan lebih tegas lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.